Oke, selamat sore semuanya, rekan-rekan developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ini di sesi yang terakhir di breakout room 1 di sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah dari Commercial Trainer Indonesia. Mungkin tadi di forum utama rekan-rekan developer mungkin udah sempat mendengar di dari Indonesia mengenai alasan kenapa sih kok AMD bisa masuk ke komponen infra. Mungkin sebelumnya ada dari rekan-rekan yang mungkin masih mengira AMD hanya jualan prosesor saja, hanya jualan GPU saja, terus apa yang kita berikan kepada komunitas, apa support kita kepada komunitas, mungkin masih ada di benak rekan-rekan semua kenapa bisa seperti itu. Nah, mungkin produk-produk AMD yang mungkin sering banget rekan-rekan developer kenal ya, misalkan ada AMD Ryzen, kemudian ada juga AMD Radeon di seri GPU-nya. Nah, AMD Indonesia itu juga termasuk produk-produknya yang juga berhubungan dengan industri enterprise, yang kita bisa bilang di produk-produk server yang tadi udah dipuji di awal mengenai ada AMD EPYC sebagai prosesor server kita, kemudian juga dari sisi GPU untuk server kita punya produk yang namanya adalah GPU Instinct. Nah, kenapa saya ingin bercerita sedikit mengenai GPU Instinct? Sedikit intermezzo, kenapa sih kita perlu GPU? Untuk sekelas server segala, kenapa sih kita perlu yang namanya ada GPU? Misalkan mungkin kita pakai konsep virtualization, misalkan Proxmox, ataupun juga mungkin ada lagi Nutanix, ada HCI-nya, kemudian juga masih ada VMware dari Broadcom yang semuanya berhubungan dengan virtualisasi. Apa sih resource yang selalu kita omongin? Pertama pasti adalah CPU, RAM, storage, network, lain sebagainya. Mungkin penggunaan GPU di sisi server mungkin ada di rekan-rekan yang mungkin belum mengenalnya. Apa sih kegunaan GPU di dalam sebuah server ini? Nah, mungkin rekan-rekan developer semua pernah dengar yang namanya ada infrastruktur AI ataupun juga ada server AI, karena di zaman sekarang ini semuanya berhubungan dengan AI, infrastruktur AI, dan mungkin juga rekan-rekan mungkin melihat di depan sana banyak sekali kontributor-kontributor kita, rekan-rekan community kita yang memperkenalkan AI enterprise, kemudian juga AI server dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kegunaan dari sebuah GPU yang kita taruh di dalam sebuah server. Kita bisa pakai buat apa? Kita bisa pakai GPU-nya untuk berbagai kebutuhan yang memang membutuhkan komputasi tinggi. Misalkan untuk high performance computing, untuk perhitungan-perhitungan yang memang membutuhkan komputasi tinggi, perhitungan-perhitungan fisika, misalkan mungkin ada dari rekan-rekan mahasiswa yang dari jurusan FMIPA, fisika, yang mungkin ada pernah melakukan perhitungan mengenai fluida dinamis yang memang membutuhkan resource GPU untuk bisa mengakselerasi dari komputasi tersebut. Nah, ini sendiri adalah sebuah konsep dari yang namanya adalah GPGPU atau General Purpose GPU. Jadi yang kita kenal, GPU kita cuma pakai buat gaming. GPU kita cuma pakai buat editing aja, kita nggak bisa pakai buat kerja, buat yang lain-lain, buat pekerjaan-pekerjaan enterprise. Enggak, kita punya konsep yang namanya adalah GPU, General Purpose GPU, yang kita bisa pakai untuk mengakselerasi kebutuhan-kebutuhan komputasi kita, komputasi untuk kebutuhan akademis, untuk kebutuhan machine learning, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada sangkut pautnya dengan AI. Nah, apa sih yang AMD tawarkan mengenai sebuah konsep GPU ini? Kita punya sebuah platform yang namanya adalah AMD ROCm. Nah, jadi topik kita kali ini kita akan coba berkenalan dengan apa sih itu ROCm.
Kemudian juga apa yang bisa kita lakukan dengan Rokem. Kemudian juga gimana sih cara kita bisa move on dari sebelah yang mungkin rekan-rekan sudah tahu siapa sebelahnya, untuk gimana cara kita bisa move on dari sebelah kemudian ke Rokem, kemudian juga di mana aja sih kita bisa ngedeploynya dan kenapa. Oke. Nah, sempat disinggung di awal tadi bahwa AMD itu punya filosofi bahwa kita open ekosistem, kita juga open source. Ya mungkin rekan-rekan tahu bahwa AMD memang open source. Itulah kenapa AMD bisa ada di ini karena kita open source. Kita ingin memberikan sebuah informasi bahwa kita open platform juga. Ayo rekan-rekan bisa kita mulai bersama menggunakan platform ekosistem dari AMD. Apa yang bisa AMD berikan kepada rekan-rekan developer semua untuk pakai? Support apa aja sih yang kita dari AMD berikan untuk para rekan-rekan developer semua? Nah, mengenai Rokem ini ada 4 pilar yang mendukung Rokem ini. Yang pertama ada dari sisi hardware-nya. Hardware apa aja sih yang mendukung si Rokem ini? Dari sisi hardware, karena Rokem ini adalah sebuah GPU programming juga. GPU programming, terlihat jelas GPU. Jadi Rokem ini berjalan tentu saja di atas GPU produknya AMD. Ada GPU AMD Instinct yang ada di kelas server, kemudian juga ada GPU Radeon. Kemudian juga dari sisi hardware udah, kemudian dari sisi software. Dari sisi software disinilah letak dari Rokem itu bekerja. Nah, Rokem ini dia adalah sebuah software stack, rekan-rekan. Kenapa disebut sebagai sebuah software stack? Karena dari segi runtime-nya si Rokem juga menyediakan dari sisi library dan juga dari sisi platform framework juga kita udah terbuka. Banyak sekali framework di luar sana, framework machine learning. Misalkan ada PyTorch, kemudian ada TensorFlow yang memang sudah mendukung untuk penggunaan Rokem. Mungkin di pengalaman rekan-rekan sebelumnya, mungkin di sini ada yang pernah dengar Rokem sebelumnya. Iya, mungkin di sini mungkin ada atau mungkin juga baru ada yang mendengar tentang Rokem ini. Dulu memang Rokem ini pamornya kurang dari sebelah. Sekarang ini bisa kita katakan bahwa Rokem ini sudah lebih matang dibandingkan sebelumnya. Karena dari sisi ekosistemnya kita udah mulai berbenah sehingga lebih dipakai buat rekan-rekan developer semua. Kemudian juga open platform bisa integrasi dengan platform-platform yang lain, misalkan dari yang paling mudah containerization, kemudian juga sampai orchestrationnya, ya kita kenal ada Kubernetes. Juga AMD Rokem ini dengan GPU-nya juga udah support untuk kita mulai menggunakan Kubernetes. Oke, sekali lagi kita bilang bahwa AMD kita mengusung tema yaitu adalah sebuah open ecosystem, di mana dari sisi software kita juga open source, open framework, banyak sekali software, kemudian model-model AI yang udah bisa dijalankan di atas Rokem. Teman-teman bisa lihat sendiri ada PyTorch, ONNX, kemudian dari sisi model LLM mulai dari GPT-4, Gemma, yang terbaru ada DeepSeek, itu pun juga udah bisa kita running di atas GPU-nya AMD. Kemudian apa sih yang kita tawarkan dari sisi Rokem ini? Yang kita tawarkan adalah, hey, kita open source. Kalian nggak butuh ada biaya tambahan yang lain. Kita open source semua, mulai dari segala platform yang dipasangkan di atas Rokem. Itu no license sama sekali, no subscription ataupun juga ada no perpetual license yang dibutuhkan.
Misalkan rekan-rekan butuh sebuah virtualisasi, kita punya platform yang namanya AMD GIM MX GPU, kemudian atau lebih dikenal kita sebagai SR IOF untuk virtualisasi platformnya. Kemudian dari sisi network interconnect kita juga ada Oke mungkin, dan dari sisi platform-platform clusterisasi, kemudian HPC kita semua open source juga. Mulai kalau dari HPC kita ada Slum, Open HPC, kemudian juga dari sisi platform native cloud seperti container, kemudian juga ada Kubernetes yang namanya native cloud Kubernetes. Kita juga bisa, kalau mungkin di sebelah ya mungkin rekan-rekan mungkin ada beberapa yang sudah tahu apa aja sih platform-platformnya, dan memang semua harus bayar. Oke, mungkin sebuah platform yang teman-teman kenal sebagai sebuah CUDA itu adalah free untuk digunakan. Tapi untuk berbagai platform-platform yang kita butuhkan untuk bisa membuat sebuah infrastruktur, itu mereka juga butuh license lagi. Bahkan untuk penggunaan yang lebih enterprise lagi, bahkan sampai core-nya aja pun kita kena license. Disinilah yang kita bisa berikan dari AMD untuk rekan-rekan developer semua. Kemudian setelah rekan-rekan tahu tentang ROCm ini kayak gimana aja sih yang bisa dilakukan di atas ROCm, nah mungkin rekan-rekan ada yang familiar sekali dengan yang namanya CUDA dari NVIDIA. Mungkin ada rekan-rekan yang berkecimpung di machine learning, kemudian berkecimpung di CUDA programming. Gimana sih cara kita bisa move on? Gimana sih cara kita bisa move on ke platformnya AMD? Yang pertama, kalau misalkan rekan-rekan semua menggunakan platform berbasis Python untuk machine learning, misalkan dari PyTorch, TensorFlow, di sini kita menawarkan bahwa rekan-rekan semua itu bisa ngedeploy langsung tanpa ada perubahan. Nanti step by stepnya ada di slide berikutnya. Kemudian juga mungkin ada rekan-rekan di sini yang lebih advance lagi, di mana mungkin rekan-rekan menggunakan bahasa dari C++, kita menggunakan language programming C++, karena ya mungkin kita tahu bahwa pernah lihat sebuah postingan LinkedIn bahwa Python itu lambat. Mungkin rekan-rekan developer pernah melihat sebuah postingan di LinkedIn bahwa iya Python itu lambat, makanya banyak sekali developer machine learning AI di luar sana yang kita balik lagi menggunakan C++. Nah, gimana sih kalau misalkan kita ada sebuah CUDA programmer, kita NVIDIA programmer, kita punya aplikasi yang berjalan di atas CUDA, kita ingin move on ke ROCm, gimana sih caranya sih Mas untuk bisa merubah dari code yang berbasiskan CUDA? Itu kita di AMD ROCm punya sebuah tools yang namanya adalah EPFI CLang, ataupun juga mungkin yang lebih simpel kita pakai adalah EPFI. Nanti kita akan coba sedikit praktek bagaimana cara kita bisa merubah sebuah source code yang tadinya adalah CUDA, di mana kita bisa jalankan di atas ROCm dengan bantuan sebuah tools yang bernama EPFI. Nah, kemudian juga masih berhubungan dengan penggunaan C++ tadi, ada berbagai library yang mungkin rekan-rekan sudah bisa kenal, ada QDNN dan lain-lain sebagainya. Lalu gimana kalau ROCm? Apa yang kita punya? Apa yang kita tawarkan? Kita punya equivalent library yang bisa rekan-rekan gunakan. Kalau misalkan rekan-rekan terbiasa menggunakan QBLAS untuk basic linear algebra, paling simpel adalah untuk matrix multiplication menggunakan QBLAS, ya kita bisa menggunakan penggantinya, equivalentnya adalah ROCbLAS. Nah, oke. Sekarang sih gimana sih cara buat rekan-rekan semua bisa mencoba teknologinya AMD ini? Misalkan nggak punya GPU AMD, nggak punya server yang menggunakan teknologi AMD, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin cara yang paling simpel adalah kita bisa mencobanya melalui platform-platform cloud. Ada beberapa vendor cloud yang memang sudah bekerja sama dengan AMD, mungkin dari
listnya rekan-rekan bisa melihat di sini. Siapa aja ini adalah developer besarnya, ada dari AWS, kemudian ada dari Azure, kemudian yang terbaru itu kita ada DigitalOcean yang baru aja launching kemarin. Kemudian apa sih keuntungannya kita menggunakan GPU yang berbasiskan AMD ini? Yang paling gampang dilihat oleh rekan-rekan semua adalah dari segi biaya, dimana kita bisa lihat di sini. Kita mengambil contoh dari partner terbaru kita, yaitu DigitalOcean, dengan menggunakan instance GPU yang berbasiskan Instinct Mi 300X, itu bahkan kita bisa menghemat sampai 41% cost saving annually-nya dibandingkan dengan instance serupa yang berbasiskan H100. Oke Mas, sepertinya saya cukup tertarik dengan AMD ROCm ini karena mungkin ini cukup baru bagi saya. Apa sih yang pertama harus saya lakuin? Apa sih hal yang pertama sebelum saya bisa pindah ke ROCm? Yang pertama, kalau misalkan rekan-rekan semua punya GPU yang berbasiskan AMD dan saya ingin mencoba ROCm, apa yang harus saya cek pertama kali? Yang wajib rekan-rekan cek pertama kali adalah dari segi compatibility metriknya. Nah, apa aja sih GPU? Kemudian juga arsitektur yang memang didukung oleh ROCm ini. Kita mulai dari yang mungkin lebih familiar di rekan-rekan semua. Kita mulai dari AMD Radeon. AMD Radeon ini mungkin dulu di awal-awal versi ROCm memang hanya tersedia untuk GPU kelas high-end-nya Radeon. Misalkan di arsitektur Navi 21 atau di arsitektur RDNA, kita mungkin masih kenal, ada rekan-rekan gamer di sini mungkin RX 6800, 6900, kemudian juga di arsitektur RDNA 2 di RX 7000 series. Hanya GPU kelas tingginya aja yang diberikan oleh AMD kesempatan untuk mencicipi teknologi ROCm-nya ini. Nah, sekarang kita udah mulai berbenah. Kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah komunitas di mana kita ingin menjamah kepada semua komunitas, kita harus mulai dengan teknologi yang bisa terjamah oleh komunitas. Disinilah kita dari AMD di GPU terbaru kita yang menggunakan arsitektur RDNA 4 untuk pertama kalinya GPU kelas mid to low. Ya, sebenarnya mungkin rekan-rekan ada yang bilang 9060 XT 16 GB yang kemarin baru itu, mungkin ada yang bilang oh itu GPU mid end, GPU baru. Ya, memang kalau dari sisi kelas 9060 itu yang paling rendah. Jadi ya lebih aman kita bilang GPU mid to low. Jadi buat pertama kalinya GPU seri bawahnya AMD itu diberikan support AMD ROCm di 9060 XT. Kemudian ya ada Radeon Pro itu untuk GPU kelas workstation atau low entry server lah. Nah, selain memperhatikan dari sisi arsitekturnya, yang cukup penting lagi adalah teman-teman bisa tahu versi AISA-nya. Ya paling gampang bisa tahu versi GFX-nya, karena ini nanti diperlukan buat teman-teman bisa menjalankan dari si ROCm ini. Misalkan kita pakai GPU Radeon lagi deh, Radeon 9060 XT. Kita menggunakan versioning AISA-nya GFX 1200. Kalau kita merujuk ke Instinct Mi 300 itu GFX 942. Nah, nanti ini kebutuhannya buat apa? Nanti kita coba lihat bareng-bareng. Nah, tadi langkah pertama kalau kita pengen coba move on ke ROCm, kita lihat dulu compatibility matrix-nya. Oh, GPU saya support atau enggak. Yang kedua adalah kalau udah support, kita coba install ROCm misalkan di lokal mesin kita. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya?
Langkah pertama adalah rekan-rekan wajib menginstal yang namanya adalah GPU drivernya. GPU driver mungkin kalau di kelas gaming kita ada kenal yang namanya AMD Adrenalin. Kalau ada rekan-rekan di sini yang punya GPU AMD yang dipakai buat ngegame. Nah, di sisi server ini untuk ROCm kita namanya adalah AMD GPU DKMS. Ini ada di dokumentasinya AMD, ada GitHub-nya juga. Teman-teman bisa langsung ngikutin aja nanti dokumentasinya kayak gimana. Nah, AMD GPU ini dia AMD GPU drivernya ini yang DKMS itu sekarang udah include dengan beberapa tools bawaannya, misalkan juga AMD SMI, yaitu wajib lah ROCm SMI. Kemudian untuk profiling yang kita punya tools yang namanya ROCprof untuk profiling GPU AMD. Mungkin teman-teman bisa lebih advance lagi buat nge-optimize GPU-nya, kita perlu melakukan profiling. Ya mungkin bahasa lebih sederhananya adalah kita ngelihat lognya, bahasa lebih sederhananya. Mungkin di versi sebelumnya ROCprof ini kita harus install sendiri. Sekarang ini untuk ROCprof buat profilnya ini udah include di dalam drivernya. Nah, kalau udah selesai, itu gimana mas langkahnya? Kalau kita udah selesai install drivernya, yang kita lakukan adalah sebagai permulaan awal, kita pakai contoh yang udah ada di GitHub-nya AMD. Kita tinggal cloning aja ke lokal device kita, kemudian kita build atau compile menggunakan CMake. Mungkin rekan-rekan lebih terbiasa menggunakan CMake ataupun menggunakan Make, ya itu bisa dua-duanya menggunakan CMake ataupun juga menggunakan Make. Mungkin agak ketinggalan tadi, mas, untuk OS yang didukung oleh ROCm itu apa aja? Secara officially kita mendukung OS Linux mulai dari Ubuntu, Debian, kemudian ada RHEL, Red Hat, ada Slash juga atau SUSE. Terus mas, kalau Windows gimana? Untuk Windows sendiri secara official kita belum natif bisa ada di Windows. Jadi yang bisa kita lakuin adalah menggunakan WSL atau Windows Subsystem Linux. Itu udah ada di dokumentasinya AMD. Menggunakan WSL, Windows Subsystem Linux. Oke, lanjut, kita udah nge-compile projectnya AMD yang di GitHub. Langkah selanjutnya apa nih? Kita bisa langsung aja running di atas ya lokal mesin kita bare metal, ataupun juga kita bisa menggunakan kontainer. Misalkan kalau kita ingin mencoba cara akses GPU-nya lebih advance lagi, yang tadinya kan kalau kita install drivernya di lokal mesin kita, kalau itu jalan ya wajar, betul nggak? Kita install driver di Linux kita, kemudian kita install PyTorch dalamnya jalan, ya itu wajar. Tapi gimana dengan integrasinya ke platform yang lain? Misalkan kita ingin menggunakan Docker atau Podman, ataupun juga kita ingin buat microservice kecil-kecilan nih. Kita mau coba bikin misalkan AI server sendiri menggunakan Olama lah misalkan, ataupun juga VLLN kalau misalkan mau lebih advance, kita pakai Olama, kita pakai model dari DeepSeek. Kemudian juga buat UI-nya kita mungkin bisa pakai OpenWeb UI ataupun juga Comfy UI. Nah, pengen nih bikin sebuah service yang berbasiskan mungkin biar agak sedikit lebih keren lagi, kita pakai microservice di mana service buat Olamanya kita deploy sendiri dan yang lainnya juga kita deploy sendiri juga kita bisa. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu aware di sini. Yang pertama dari segi environment, best practice-nya adalah kita menggunakan virtual environment kalau misalkan kita menggunakan Python. Kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi adalah masalah GPU aware. Bagaimana kita bisa mengekspos GPU-nya AMD. Yang pertama kalau kita menggunakan container, yang paling gampang adalah kita mengikutkan parameter device KFD dan juga device DRI-nya agar bisa nge-expose GPU-nya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menjalankan langsung di dalam sebuah OS-nya, kita bisa membuat environment variable buat
override GFX versionnya 942 ini untuk Instinct Mi300X. Nah, inilah kenapa tadi teman-teman di awal sudah harus tahu versioning GFX-nya berapa. Kemudian juga ini cara kita bisa install di atas, kita bisa install PyTorch di dalamnya. Yang kita tawarkan adalah no code exchange. Jadi yang tadinya PyTorch berjalan di atas CUDA, kita bisa jalankan di atas ROCm tanpa mengubah existing code-nya. Itu yang kita tawarkan. Kemudian tadi masuk ke Kubernetes. Gimana caranya kita bisa nge-expose GPU-nya biar bisa dipakai di Kubernetes? AMD punya sebuah tool yang namanya AMD GPU Operator. Ini toolnya buat kita mengenali GPU-nya lah, buat kita bisa mengekspos GPU-nya. Dan buat installnya gimana? Installnya kita bisa pakai Helm chart, udah ada reponya pakai Helm, tinggal di deploy aja di atas Kubernetes. Setelah itu, kalau kita ingin membuat sebuah Kubernetes Compose, kita menggunakan .yaml. Yang kita lakukan adalah di dalam sebuah konternya kita hanya tinggal menambahkan AMD GPU operatornya tadi. Misalkan kita butuh 1 GPU, ya kita pakai 1 untuk request 1 GPU. Kita bisa nggak request 2 atau 3? Bisa, kalau memang hardware kita mumpuni. Mumpuni dari segi apa? Ini yang namanya disebut adalah sharing GPU, atau bisa bilang adalah dari sisi slicing-nya. Terbaru di Mi300X kita bisa slicing sampai 8 GPU. Buat rekan-rekan yang ingin coba, kita punya developer hub buat segala tutorialnya, dan kita juga punya Infinity Hub buat segala jenis source code yang mungkin rekan-rekan bisa butuhkan. Karena tadi di timekeeper di atas sudah waktunya sudah mepet, mungkin sedikit aja tampilan buat tadi, karena saya janji ada sedikit cara buat nge-convertnya. Satu lagi nambah, boleh? Satu lagi, karena saya tadi janji ada cara kita bisa nge-hipify-nya gimana. Tidak bisa nampil. Mungkin nanti buat teman-teman yang cukup penasaran buat gimana cara kita bisa merubah CUDA-nya ke bisa di atas ROCm. Kalau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya aja, atau mungkin saya nanti minta kita minta kontak mungkin dari email atau apa. Kalau misalkan ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, karena juga waktunya sudah time out. Ini bisa nyala nggak ya? Sayang sekali tidak bisa menyala. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Virtualization. Iya. Oke, pertanyaan yang cukup bagus mengenai virtualization.
secara officially di dokumentasi kita bisa melihat kalau SRIOV itu sekarang supportnya diberikan di GPU kelas enterprise-nya data center seperti Instinct Mi 300, Mi 210 kalau kita mengacu pada official dokumentasinya AMD. Kemudian juga di workstation juga sama. Saya kira di sebelah juga sama. Misalkan kita pakai GPU kelas bukan enterprise ya, apa namanya, workstation, ya itu bisa mulai dari sana. Kita masih menggunakan konsepnya masih sama. Iya, hanya situ. Kalau tadi yang rokamnya itu kan hanya persyaratan buat bisa jalin rokem. Iya. Oke. Oke, karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sudah mendengarkan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.